Perkenalkan, nama saya Sofrin Ciorenci Indra Fita Raja, kelas B Prodi PAUD dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konten kontemporer. A. Menelusuri konsep dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan. Hukum yang Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan yang pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lain. Upaya penegak hukum suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan yang mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 3. Pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Fungsi ini dilakukan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana. B. Menanya alasan mengapa diperlukan penegak hukum yang berkeadilan. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegak hukum adalah perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN dan praktik suap. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, morak kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Penegak hukum yang lemah karena bagikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Pelanggaran oleh nasib pajak atau penegak hukum dan bidang perpajakan. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Ada 2 pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara dan hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Gustav Rundbruck, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudingno menyatakan bahwa untuk menegak hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu 1. Keadilan, 2. Kemanfaatan, 3. Kepastian hukum. Lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang fungsinya utama sebagai lembaga penuntut, kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, dan lembaga penasihat atau memberi bantuan hukum. 2. Lembaga peradilan. Lembaga peradilan terdiri dari peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan umum. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan Indonesia. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap bijak, akhlak mulia, dan karakter kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Misalnya, selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegak hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum
atau pasal-pasal hukum material seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegak hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Namun, demikian kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegak hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus.